Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar tersebut. Yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Berikut contoh dari diagram pohon. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari cerita yang akan kita buat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan yang keenam, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Pengertian komik. Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Berikut ada 2 contoh komik. Yang pertama cerita tentang membantu teman, dan yang kedua tentang menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ciri-ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan judul komik terlebih dahulu. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, memberikan tinta. Yang keempat, memberikan warna. Dan yang kelima, membuat teks. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya.
Dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak positif. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari yang pertama, keragaman suku bangsa. Nah, di Indonesia ini suku bangsa itu banyak sekali ya. Contohnya, suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Melayu. Yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa Osing, dan bahasa Bali. Yang ketiga, keragaman pakaian adat. Contohnya pakaian adat dari Nangro Aceh Darussalam, pakaian adat dari Bali, Kalimantan, kemudian pakaian adat dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat dari Papua. Yang keempat, yaitu keragaman rumah adat. Contohnya Gapuro Candi Bentar yang berasal dari Bali, Joglo dari Jawa Timur, Honai dari Papua. Yang kelima, keragaman senjata tradisional. Contohnya bambu runcing, rencong, dan keris. Yang keenam, yaitu keragaman alat musik tradisional. Contohnya yaitu saluang, marakas, dan gendang. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal, antara lain yang pertama, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Adi Sucipto dari Yogyakarta, Soekarno-Hatta dari Banten, Ngurah Rai dari Bali, Sentani dari Papua. Selanjutnya yaitu beberapa pelabuhan yang terkenal, antara lain Belawan dari Sumatera Utara, Bakauheni dari Lampung, Merak dari Banten, Tanjung Perak dari Jawa Timur, dan Gilimanuk dari Bali. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Dan yang terakhir, kita harus berolahraga secara teratur. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contohnya, yang pertama, retak dan patah tulang. Hal ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua yaitu osteoporosis, disebabkan menurunnya kepadatan tulang.
Yang selanjutnya rakitis, disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Dan yang keempat, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, skoliosis ini kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Lordosis, kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh, dan kifosis, kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Kelainan otot pada manusia. Hipertrofi, pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat beberapa kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, dan berjalan dengan tubuh membungkuk. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Sila ke-1, menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila kelima, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Pembelajaran di tema 1 subtema 3, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat solih-solihah dalam belajar daringnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.